Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Nahdlatul Ulama sedang menghadapi tekanan dan kritik publik berkenaan dengan kunjungan 5 generasi mudanya ke Israel. Kita tahu bahwa kunjungan seperti ini bukan kunjungan yang pertama kalinya terjadi. Hubungan antara NU dan beberapa aktivis Indonesia dengan Israel memang sudah lama terjalin. Tujuan utamanya adalah melakukan dialog dan mencari jalan untuk perdamaian atas konflik Israel dan Palestina. Gus Dur melakukan kunjungan ke Israel sejak 1994 setelah mencermati upaya-upaya internasional dalam melakukan perundingan dan upaya damai. Gus Dur tidak datang sendiri namun bersama-sama cendekiawan Muslim Indonesia lainnya seperti almarhum Johan Effendi dan Habib Khirzin. Sudah barang tentu kedatangan Gus Dur ke Israel ini tidak hanya kontroversial di mata umat Islam Indonesia namun juga di kalangan pemerintahan. Presiden Soeharto pada masa itu marah besar. Menlu Ali Alatas dan Menak Tarmizi Tahir konon disemprot kenapa bisa kecolongan. Menurut mereka berdua, Gus Dur pergi ke Italia menghadiri konferensi dunia untuk agama dan peradaban. Tidak hanya pihak luar yang menganggap kunjungan Gus Dur sebagai hal yang seharusnya tidak dilakukan, tokoh NU Kiai Munasir Ali menyatakan jika kunjungan Gus Dur dan kawan-kawan itu dikategorikan sebagai kartu merah, terutama bagi Gus Dur di Muktamar. Ini maksudnya Muktamar 1994 di Tasikmalaya yang mana pencalonan Gus Dur sebagai ketua Tanfid tidak mendapat restu dari pemerintahan dan kunjungan Gus Dur ke Israel bisa menjadi kartu merah buat Gus Dur. Pendek kata banyak kalangan yang marah atas kunjungan Gus Dur ke Israel. Namun sebagian besar kalangan lainnya melihat kunjungan Gus Dur sebagai hal yang positif. Nur Khalis Majid atau Cak Nur menanggapi jika kunjungan Gus Dur itu mungkin ada benarnya untuk melihat langsung apa yang sesungguhnya terjadi di Israel. Adapun kontroversi yang mengitarinya atas kunjungan dia, namun Gus Dur adalah tokoh besar, pemimpin umat Islam terbesar di dunia dan memiliki reputasi di dunia Islam dan Barat yang tidak tertandingi. Karenanya di kalangan sebagian besar generasi muda NU, kunjungan Gus Dur dipahami sebagai sebuah terobosan besar dan luar biasa. Sebagian besar kiai dan tokoh NU pada saat itu juga bisa menerima karena argumen Gus Dur yang pada mereka yang meyakinkan. Secara geopolitik juga bertepatan karena harus ada kelompok besar ketiga setelah negara-negara Timur Tengah dan Israel sendiri. Dan yang paling tepat memang Indonesia, dan di Indonesia NU adalah kelompok terbesar Muslim yang bisa mengisi sebagai pihak non-Arab yang bisa berbicara dengan pihak Israel dan juga Palestina. Dalam konteks global saat itu, NU sebagai organisasi Muslim terbesar memang patut dilihat. Dan yang memanfaatkan itu adalah Israel dengan Shimon Peresnya. Dan memang mediasi Gus Dur dengan pihak Israel, terutama Shimon Peres, menjadi salah satu tonggak menuju proses dialog dan perdamaian antara Palestina dan Israel dalam sejarah perundingan kedua belah pihak yang bertikai. Gus Dur menjadi cermin bagi hampir semua generasi muda saat itu yang pada zaman sekarang, yang saat sekarang sebagian dari mereka menduduki pimpinan NU. Bahkan generasi muda sekarang juga banyak yang mengidolakan dan ingin mengikuti jejak Gus Dur. Apakah ingin mengikuti jejak langkah yang sejatinya ataukah hanya ingin menjadikan spirit Gus Dur sebagai kepentingan politik kelompok agar dikira memang benar-benar mewarisi ide dan gerakan Gus Dur, padahal sejatinya tidak, ataukah ingin genit-genitan saja? Saya dan mungkin generasi muda dan secara khusus 5 pemuda dan pemudi NU tersebut dan atau pengurus PBNU atau pejabat-pejabat yang berlatar belakang NU sebenarnya di posisi mana? Dan dari 3 posisi yang saya sebutkan di atas, kita semua tidak bisa menjudge niat mereka yang ingin mengikuti jejak ide dan gerakan Gus Dur. Dalam diri saya bisa saja ada tiga-tiganya, ingin ikut sejati, ingin memanfaatkan Gus Dur untuk kepentingan politik dan lainnya, atau ingin menjadi genit. Dalam bahasa anak kekinian agar kita tidak kurang mainnya. Tapi satu hal yang ingin saya lihat dalam konteks 5 pemuda dan pemudi NU ini adalah bahwa mereka tetap berani mengakui bahwa mereka sebagai orang NU. Artinya mereka bertanggung jawab pada identitas mereka meskipun pihak PBNU sebagian mengecam tindakan mereka. Komentar Gus Yahya saya kira komentar yang berada di tengah dan menyejukkan. Namun apapun yang terjadi pada mereka, saya ingin memberi catatan soal mengikuti ide dan gerakan Gus Dur untuk soal Israel. Bagi saya, tindakan mereka, kelima kawan muda
di atas itu sebuah keberanian diri jika konteks waktunya tepat. Saya termasuk orang yang merasa bahwa dialog dengan berbagai pihak itu tetap diperlukan. Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah jika kita tidak berdialog dan berunding? Berantem dengan teman saja, jika ingin memasalah selesai, maka dialog diperlukan agar bisa sama-sama ngomong dan mengutarakan pendapatnya. Namun sekarang Israel sama sekali berbeda dengan Israel pada masa Gus Dur bernegosiasi. Israel sekarang oleh banyak kalangan sudah dideklarasikan sebagai penjahat kemanusiaan. Dalam hal ini kejahatan kemanusiaan Israel tidak bisa dinihilkan dan dihilangkan meskipun pihak Israel mengundang dialog. Dialog mestinya memberhentikan kejahatan, namun kali ini tidak. Secara kultural, menurut Gus Dur dalam hal dialog bagi Israel, menurut saya untuk konteks teman-teman NU di atas, itu ibarat orang memakai pakaian terlalu kedodoran. Pakaian Gus Dur terlalu besar dipakai oleh mereka, sehingga ketika mereka memaksakan memakai pakaian Gus Dur, ya tetap kedodoran. Efeknya, bagi orang yang memandangnya, mereka dilihat kurang pantas, meskipun mereka memakai pakaian berusaha untuk memantas-mantaskan. Hal seperti ini problem bagi kita, para generasi NU yang mengikuti jejak Gus Dur. Dalam mengikuti Gus Dur soal Israel, kita harus menilai diri kita sendiri. Mengukur badan apakah layak jika mengikuti Gus Dur dalam hal ini. Mengikuti adalah hal yang baik, namun mengikuti tokoh dan idola kita tanpa mengukur kemampuan diri kita, maka itu menjadi bumerang bagi kita sendiri. Sebagai catatan, dialog dengan Israel itu memang penting untuk terus dilakukan oleh siapa saja yang mencintai perdamaian, tapi dialog ini harus ditujukan untuk menghentikan kejahatan Israel di Palestina. Dialog tidak boleh menjustifikasi kejahatan Israel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.